Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai kemagnetan. Materi ini khususnya ditujukan untuk kalian yang duduk di kelas 9. Nah, pada video ini adalah bagian pertama dari materi kemagnetan. Nah, pada video pertama ini, kita akan membahas sifat-sifat magnet, jenis-jenis magnet, dan disertai soal dan pembahasan. Ikuti terus videonya ya. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Magnet sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnet ini sering kita temui pada peralatan berikut ini, misalnya pada telepon, pada speaker, mikrofon, kompas, dan masih banyak lagi. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Misalnya, jika kalian mendekatkan magnet pada paku, maka paku akan tertarik ke ujung-ujung magnet. Selanjutnya, ujung-ujung magnet ini disebut dengan kutub magnet. Jika kita ambil dua magnet, kemudian magnet itu didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik atau bisa juga tolak-menolak. Jika kutub tidak sejenis magnet didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Dan jika kutub sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Ada dua jenis kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, gimana caranya menentukan mana yang utara dan mana yang selatan? Nah, untuk menentukan kutub magnet dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Misalnya dengan meletakkan magnet di atas gabus, lalu diapungkan di permukaan air, sehingga nantinya magnet bisa bergerak bebas. Nanti ujung-ujung magnet akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Ujung magnet yang menunjuk arah utara disebut kutub utara magnet dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan adalah kutub selatan magnet. Mengapa kutub magnet selalu menghadap utara dan selatan? Jadi, bumi kita ini sebenarnya mempunyai medan magnet yang sangat besar yang membentang dari utara menuju selatan. Ketika magnet digantung bebas, nanti akan menghadap utara dan selatan karena dipengaruhi oleh medan magnet bumi ini. Makanya magnet sering digunakan untuk kompas, yaitu alat untuk menunjuk arah. Oke, sekarang kita pelajari bentuk-bentuk magnet ya. Yang pertama ada magnet batang, kemudian ada magnet jarum yang ujungnya lancip. Nah, biasanya magnet ini digunakan untuk kompas. Kemudian ada magnet silinder atau lingkaran seperti ini. Nah, magnet ini biasanya digunakan untuk speaker. Kemudian ada magnet U atau magnet tapal kuda. Nah, keistimewaan dari magnet tapal kuda ini bisa menghasilkan medan magnet yang sangat besar karena kutub-kutub magnet itu berada di sisi yang sama. Nah, tidak semua bahan itu bisa ditarik magnet. Ada yang bisa ditarik magnet dan ada juga yang tidak bisa ditarik magnet. Nah, berdasarkan sifat kemagnetannya, ada 3 golongan ya, ada ferromagnetik, ada paramagnetik, dan ada juga diamagnetik. Nah, apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik adalah bahan-bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Kemudian ada paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan-bahan yang lemah ditarik oleh magnet. Misalnya magnesium, molybdenum, dan litium.
Kemudian ada diamagnetik, yaitu bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah emas, tembaga, dan bismut. Kenapa sih benda-benda itu ada yang bersifat magnet dan ada juga yang tidak bersifat magnet? Jadi, setiap benda itu memiliki magnet elementer. Ya, apa itu magnet elementer? Jadi, magnet elementer ini adalah magnet kecil-kecil yang berupa atom yang dimiliki oleh setiap benda. Nah, atom ini muncul sifat kemagnetannya karena adanya elektron yang mengandung muatan listrik. Benda yang bersifat magnet itu magnet-magnet elementernya tersusun rapi dan cenderung sama dan beraturan. Seperti ini ya, seperti gambar. Sedangkan benda yang tidak bersifat magnet itu magnet elementernya mempunyai arah acak atau sembarang, seperti pada gambar berikut ini. Nah, dari mana kita memperoleh magnet? Jadi berdasarkan asalnya, magnet ini ada yang berasal dari alam, ya. Jadi magnet yang ditemukan di alam. Kemudian ada juga magnet yang dibuat atau magnet buatan manusia. Nah, kebanyakan magnet-magnet di sekitar kita itu adalah magnet buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat magnet. Jadi ikutin terus videonya ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, berdasarkan sifat kemagnetannya, ada magnet yang bersifat tetap, artinya sifat kemagnetannya ini bisa bertahan lama. Misalnya magnet-magnet yang dipakai pada speaker maupun kompas. Tetapi ada juga magnet yang hanya bersifat sementara, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya ini tidak tahan lama atau hanya bersifat sementara saja. Misalnya pada alat-alat yang digunakan untuk mengangkut sampah besi seperti ini. Berdasarkan kemampuan menyimpan sifat magnetik, magnet digolongkan menjadi dua, yaitu magnet keras dan magnet lunak. Apa itu magnet keras? Maksudnya bukan keras dari bahannya, tapi sifat kemagnetannya. Artinya, magnet keras ini sulit dijadikan magnet, tetapi kalau sudah jadi magnet, dia akan bisa bertahan lama. Contohnya, magnet-magnet yang berasal dari baja dan alkomax. Sebaliknya, ada magnet yang mudah hilang sifat kemagnetannya, tetapi juga mudah dijadikan magnet ya. Magnet seperti ini disebut dengan magnet lunak. Contohnya adalah magnet-magnet yang terbuat dari besi dan mu metal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jika sebuah magnet batang dipotong, maka keberadaan kutubnya adalah titik-titik. Oke, jadi kita perhatikan gambar dulu. Jadi ini ada sebuah magnet yang punya kutub utara dan selatan, kemudian dipotong menjadi A dan B. Nah, apakah A itu punya kutub utara dan selatan? B juga apakah punya kutub utara dan selatan? Nah, jawabannya adalah A itu tetap mempunyai kutub utara dan selatan, dan B juga mempunyai kutub utara dan selatan. Jadi jawabannya adalah yang B. Magnet yang kuat akan memisahkan campuran antara titik-titik. A. Plastik dan kertas. Nah, plastik dan kertas karena ini sama-sama tidak bisa ditarik magnet, jadi ini nggak mungkin dipisahkan oleh magnet. B. Aluminium dan seng. Ini juga sama-sama bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet, jadi nggak bisa ya. Kemudian C. Besi dan aluminium. Besi itu bahan yang bisa ditarik magnet, sedangkan aluminium ini tidak bisa ditarik magnet. Jadi besi dan aluminium bisa dipisahkan dengan magnet. Emas dan perak sama-sama tidak bisa ditarik magnet, jadi jawabannya adalah yang C.
Perhatikan gambar berikut. Berikut dari keempat gambar tersebut yang menunjukkan jika dua magnet didekatkan maka akan saling tolak-menolak adalah gambar titik-titik. Magnet akan tolak-menolak jika kedua kutub yang sejenis itu didekatkan. Gambar 1 ini kutub utara dan kutub utara sejenis, berarti ini tolak-menolak, berarti ini benar ya. Kemudian gambar 2 ini utara dan selatan, jadi kutubnya nggak sejenis, ini tarik-menarik. Berarti bukan. Kemudian ini juga tidak sejenis, berarti bukan. Kemudian gambar 4 ini sejenis, selatan sama selatan, berarti ini tolak menolak. Jadi yang tolak menolak adalah gambar 1 dan gambar 4. Jawabannya adalah C. Seorang siswa melakukan investigasi untuk menguji kekuatan magnet. Siswa tersebut memiliki beberapa magnet dengan ukuran, bentuk, dan massa yang berbeda. Dia menggunakan magnet untuk mengangkat klip logam. Cara mengukur kekuatan magnet melalui investigasi yang benar adalah dengan menghitung titik-titik. Oke, jadi ada magnet ya. Kemudian mau diukur seberapa kuat magnet ini. Dengan cara mendekatkan magnet itu ke klip yang terbuat dari logam yang bisa ditarik magnet. Nah, karena klip ini bisa ditarik magnet, nanti ketika didekatkan magnet maka akan tertarik. Nah, berapa banyak klip magnet yang tertarik itu bisa menunjukkan seberapa kuat magnet tersebut. Jadi makin banyak klip yang ditarik seperti ini, maka makin kuat magnet itu. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang C. Menghitung jumlah klip logam yang diangkat oleh magnet. Soal selanjutnya, di kotak ada campuran besi dan pasir. Cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dan pasir adalah titik-titik. Oke, agar lebih paham, lihat aja gambar ya. Jadi di situ ada kotak, kemudian di kotaknya itu ada besi sama pasir. Yang besi itu warna hitam, yang pasir warna abu-abu. Nah, untuk memisahkan antara serbuk besi dan pasir itu yang paling mudah adalah dengan menggunakan magnet. Kenapa? Karena besi itu bisa ditarik magnet dan pasir ini nggak bisa ditarik magnet. Sehingga ketika magnet itu ditaruh di kotak, nanti serbuk besinya akan ditarik oleh magnet. Sehingga akan terpisah antara besi sama serbuk pasir. Jadi jawabannya adalah C, menggunakan magnet. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini agar bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberi manfaat kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.